Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Mbak Luna. Sebuah kisah yang berjudul Rahasia Mendiang Suamiku. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari itu pun tiba. Bapak mengundang segenap anggota keluarga untuk mengadakan ngaji bareng surah Al-Baqarah. Dan hari ini, sudah 2 hari sejak acara pengajian itu dilakukan, Bapak baru sempat menelpon kami. Rupanya Bapak sendiri masih sangat syok, seolah tidak percaya dengan apa yang baru dialami. Waktu itu, tepat sesudah selesai sholat maghrib, anggota keluarga berkumpul di rumah. Bapak mulai bercerita, tapi nadanya tidak beraturan. Pelan-pelan Pak, insya Allah semua sudah aman. Zahra yang asli sudah ada di sini. Aku, Umi Fatimah dan Bu Parmi mendengarkan. Saya bingung, takut, ya Allah. Suara Bapak mulai parau. Tidak apa-apa Pak, ceritakan perlahan. Dari awal Bapak menemui Zahra di rumah damar. Umi Fatimah paham, Bapak dan Ibu tengah dilanda ketakutan yang teramat setelah tahu Zahra yang selama ini mereka ajak pulang bukanlah anaknya. Waktu itu, cerita beralih ke sudut pandang bapaknya Zahra. Saya datang bersama istri ke rumah damar, menempuh perjalanan dengan kapal laut. Jarak dari rumah kami memang lumayan, 4 jam dengan kapal. Saya sudah tidak sabar ingin melihat keadaan Zahra, begitupun dengan istri saya. Setelah mendapat telepon dari Ustazah, hati saya jadi tidak tenang. Kami memang sudah lama menginginkan Zahra kembali ke sini, apalagi setelah suaminya meninggal. Tapi keterbatasan tenaga membuat kami menundanya. Kakaknya Zahra baru mengalami musibah. Anaknya mati di dalam kandungan dan dia mengalami gangguan psikologis setelah kejadian itu. Sementara suaminya bekerja jauh di kota lain, pulang hanya sebentar untuk menjenguk. Kami pikir Zahra punya banyak pelayan yang bisa merawatnya, jadi kami tidak perlu khawatir. Waktu kami sampai di rumah damar, suasana berbeda, apalagi sesudah dapat wejangan dari Ustazah untuk tidak makan dan minum atau ke kamar, apalagi tidur di sana. Bahkan ke toilet saja kami tahan. Jam sudah menunjukkan pukul 11 siang, akan tetapi hawa di sana gelap, pengap, seperti masih pagi-pagi buta. Kaca jendela tidak dibuka, gorden hanya dibuka sedikit. Kami yang sudah tua dengan penglihatan serba minus pun jadi terganggu saat berada di dalam. Terlalu remang-remang. Semua pembantu ramah-ramah, apalagi seorang gadis muda bernama Ulfa. Dia paling semangat saat memanggil Zahra di kamar. Tunggu di sini ya Pak, Bu, silakan dimakan dulu kuenya. Saya akan kembali bersama Nyonya Zahra. Begitu tuturnya. Terima kasih, ucap saya tenang, sebab sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Zahra. Nyonya tidak enak badan Pak, jadi banyak melamun dan diam, kata gadis pelayan muda itu setelah membantu Zahra duduk. Apa kabarmu Zahra? Tanya istri saya pada anak kesayangannya itu. Dibelainya telapak tangan itu. Katanya dingin seperti air yang membeku. Zahra terus diam, tatapannya kosong. Jadi kami memutuskan segera pergi sebelum semuanya bertambah aneh. Kami mengira ini akibat sihir atau ulah jin penghuni rumah. Makanya kami mengambil keputusan cepat agar Zahra selamat. Para pelayan memberi salam perpisahan pada Zahra, tidak terkecuali gadis muda bernama Ulfa. Dia paling lama mengucapkan kata-kata sembari memeluk erat putri kami. Entah apa yang dibisikannya ke telinga Zahra, seketika tatapan kosong dari mata Zahra berubah jadi lirikan penuh makna, memandangi wajah saya dan istri saya secara bergantian. Agak seram sebetulnya tatapan itu, seperti penuh kebencian. Kami diantar sampai pintu ruang tamu. Lalu gerbang bisa terbuka sendiri. Kemungkinan sudah terpasang alat otomatis. Zahra, kita duduk di sini ya.
nunggu bapak menyiapkan tiket keberangkatan. Istri saya coba berkomunikasi dengan Zahra selama di perjalanan. Semuanya terlihat normal hingga kapal pun berlayar. Zahra mulai melamun lagi. Saat saya dan istri terkantuk-kantuk lalu tertidur, Zahra justru kedapatan tengah mengamati kami dengan tatapan yang sulit dijabarkan dengan kata-kata. Sewaktu saya buka mata, karena tidurnya pun kurang nyenyak, saya terkaget melihat Zahra sedang menatap istri saya dengan mata melotot dan seringai di bibirnya. "Zahra, kamu tidak tidur?" Saya coba bersikap normal walaupun aslinya saya takut melihat wajahnya seram seperti itu. Setelah istri saya bangun pun saya tidak banyak bicara, apalagi menceritakan perihal kejadian tadi. Tapi sampai di rumah, pikiran dan bayang-bayang wajah seram Zahra terus ada di kepala saya. Ketika berada di kapal, sebenarnya ada satu kejadian aneh lagi. Seorang anak bayi usia sekitar 3 bulanan terus menangis, padahal ibunya sudah menyusui. Ayahnya pun bergantian menggendong, tapi anak itu tidak mau berhenti. Kami yang melihat merasa kasihan, tapi tidak tahu apa penyebab tangisannya yang terus-terusan tanpa henti. Digendong mendekat ke arah kami, tangisnya justru semakin kencang. Akhirnya tidak banyak yang dapat kami lakukan selain melihatnya saja sampai lelah, lalu tertidur sendiri. Di rumah, saat hari pertama, Zahra langsung mengurung diri di kamar. Malamnya kami menyuruhnya makan, dan dia hanya membawa piring ke kamar. Kami tidak tahu apakah makanan itu benar dimakan atau dibuang. Setiap pagi kami mencium bau busuk dari kamar, yang ternyata adalah muntahan. Kami pikir Zahra masih shock atau masih mabuk perjalanan, jadi kami biarkan. Istri saya yang bersihkan muntahannya, tapi sampai hari kedua dan ketiga, Zahra tetap muntah-muntah di kamar. "Zahra, kalau mau muntah ke kamar mandi saja ya nak, ibu sudah tidak tahan dengan baunya." Istri saya waktu itu bicara baik-baik. Zahra diam saja tanpa menjawab apapun. Setiap malam dia menangis di dalam kamar, apalagi ketika mendengar kami mengaji. Tangisannya sedih sekali, sampai telinga kami tidak sanggup mendengar rintihannya. Tapi herannya, ketika ditemui di kamarnya, Zahra dalam keadaan baik-baik saja, justru kedapatan tersenyum bahagia. "Pak, sebenarnya Zahra kenapa?" tanya istri saya ketika kami hanya tinggal berduaan di dapur rumah. Saya hanya menjawab tidak tahu, karena sejujurnya saya pun bingung dengan sikap dan perilakunya. Sampai akhirnya Ustazah menelpon dan menyuruh saya mengajak Zahra mengaji bersama. Saya baru ingat, selama ini setiap ditanya sudah sholat atau belum, jawaban Zahra selalu sama, "Sudah sholat pak." Meskipun yang datang ke kamarnya adalah istri saya, dia juga akan menjawab seperti itu. Jadinya terkesan seperti robot yang sudah disetel. Jawabannya sudah diatur atau diprogram. "Pak, Zahra aneh sekali. Ibu tanya sudah sholat belum? Jawabannya sudah sholat pak. Kayak gitu terus setiap ditanya sholat, padahal yang tanya ibu. Tapi jawabannya pak terus." Kami pun mulai menaruh curiga, jangan-jangan Zahra diguna-guna. Hingga malam itu tiba. Saat diajak sholat dan tidak berhasil karena jawabannya selalu sama, kami memutuskan lanjut mengaji bersama-sama. Zahra diajak keluar kamar, tapi menolak. Jadi kami terpaksa membuka pintu kamar dan beberapa keluarga duduk mengaji tepat di depan kamar. Tidak perlu waktu lama, Zahra langsung menangis. Sempat membuat kami berhenti, tapi saya perintahkan untuk terus lanjut, sesuai arahan Ustazah. Semakin lama tangisannya tidak terkendali. Puncaknya saat kami sampai di ayat kursi, Zahra meneriaki orang-orang dengan sebutan binatang. Mulutnya meracau tidak jelas, Lalu muntahan keluar dari mulutnya dan bau busuk menyengat menjangkiti rumah kami. Istri saya tidak tega dan ingin masuk untuk menolong, tapi ditarik oleh saya agar tetap lanjut mengaji saja. Zahra yang sejak tadi sudah bertingkah aneh, mendadak bersembunyi di balik selimut. Dia masuk ke kasur sampai kami selesai mengaji. Seisi rumah mencoba tetap tenang, padahal kami sama takutnya. Saya dan kerabat mencoba mendekat untuk melihat keadaan Zahra. Alangkah terkejutnya kami, karena setelah selimut disingkap, tidak ada siapapun di sana. Zahra raib menghilang. "Zahra!" Istri saya histeris, menangisi putrinya yang dianggap telah hilang. Sementara saya masih bingung, kemana hilangnya anak saya itu? Apa dibawa pergi setan, atau sedang ada di alam lain? Dalam perjalanan hidup saya yang hampir 60 tahun, baru ini kali pertama saya berurusan dengan hal-hal mengerikan seperti ini. Rasanya sangat menakutkan, apalagi kejadian itu menimpa anak saya.
Beralih ke Zahra. Umi Fatimah menutup sambungan telepon setelah bapak selesai bercerita. Tidak lupa dia mengatakan kalau Zahra yang asli saat ini ada di pondok dalam keadaan aman. Bapak menangis, begitupun dengan ibu. Aku sampai tidak tega mendengar isak tangisannya meski hanya lewat jaringan telepon. Akhirnya kami bisa sedikit bernapas lega setelah mengetahui kedua orang tuaku dalam keadaan baik-baik saja. Umi, kenapa rasanya seperti tidak nyata? Rentetan kejadian ini seperti mimpi buruk bagi saya, Umi, kataku setelah bisa membendung tangis. Sabarlah Zahra, hanya itu yang bisa kita jadikan senjata, lalu berdoa agar kita diberi kekuatan untuk melawan setan beserta para sekutunya. Aku pun mengangguk setuju. Sudah tidak terhitung berapa banyak ketakutan yang kami alami setiap harinya akibat ulah setan-setan itu. Mulai sekarang, aku harus perbanyak berdoa demi keselamatan kami semua. Bu Parmi dan aku sedang duduk di ruang tamu menunggu Umi Fatimah selesai mengajar. Ibu sudah yakin sekarang kalau Mbak Sarah benar nyonya di rumah besar itu. Tapi Mbak, yang masih jadi misteri, apa benar suami Mbak Sarah itu anaknya Pak Dirja? Aku menatap tembok dengan pikiran ke arah yang sama seperti Bu Parmi, memikirkan siapa sebenarnya jati diri Mas Damar yang sesungguhnya. Maaf Mbak, kalau saya lancang, tapi semua anggota keluarga Dirja sudah lama meninggal dunia, termasuk istri dan anak laki-lakinya yang saat itu berumur 22 tahun. Mayatnya sudah dikebumikan dalam satu liang lahat, ibu, anak, dan bapaknya. Iya Bu, insya Allah sore ini rencananya Umi Fatimah akan mendatangkan Ustadz Yazid untuk ikut berdiskusi memecahkan permasalahan ini. Beliau teman masa kecil Mas Damar. Sewaktu usianya sama-sama masih kelas 1 SD sampai kelas 4 SD, mereka tinggal di desa ini. Oh iya, saya ingat. Mereka pendatang dan pindah ketika anaknya itu usianya masih SD, kata Bu Parmi lagi. Assalamualaikum. Umi Fatimah pulang, kali ini bersama seseorang. Waalaikumsalam, jawabku dan Bu Parmi bersamaan. Ustadz Yazid? Aku berdiri memberi penghormatan sembari menangkupkan kedua tangan di dada. Dibalas anggukan dan senyuman oleh Ustadz Yazid dengan ramah, seperti biasanya. Setelah kami sama-sama duduk, Ustadz Yazid mulai bicara. Tadi kami sempat mendengar perkataan ibu tentang keluarga Pak Dirja, kata Ustadz Yazid membuka percakapan. Benar Ustadz, saya berasal dari desa Banyu Cadas. Bu Parmi menanggapi dengan sopan. Jadi setelah pindah dari sini, mereka tinggal di sana? Kurang tahu juga Ustadz, apakah keluarga Dirja yang dulu pindah dari sini sama dengan pendatang di desa kami? Setahu saya, keluarga Dirja pindah karena kurang cocok dengan lingkungan sini yang terkesan kental agama, sedangkan beliau masih menganut keyakinan-keyakinan leluhurnya. Kami semua yang hadir di sana sama-sama terkejut dengan pengakuan Ustadz Yazid. Kalau begitu, sepertinya ada satu kemiripan Ustadz. Menurut Mbak Yu saya yang bekerja di rumahnya sebagai pelayan, setiap hari rumah besar milik keluarga Dirja selalu sedia sesajen lengkap dengan dupa yang menyala. Astagfirullah. Umi Fatimah yang sejak tadi husu menyimak terdengar berucap istighfar. Lalu, apa yang terjadi sebenarnya, Bu? Apa mereka kemudian juga pindah dari sana? Tanya Ustadz Yazid lagi. Mereka tidak pindah kemana-mana Ustadz, tapi sebuah musibah menghanguskan rumah dan seisinya. Gara-gara dupa yang menyala membakar kain gorden, lalu terjadilah insiden itu Ustadz. Bu Parmi menjelaskan. Baik Ustadz Yazid maupun Umi Fatimah sama-sama kaget mendengar penjelasan Bu Parmi. Maaf Mbak Sarah, Pak Ustadz dan Ustazah, maaf ini kalau saya lancang. Sewaktu menikah, apa tidak ada keluarga dari pihak laki-laki yang datang? Atau pas proses lamaran itu bagaimana Ustadz? Bu Parmi tiba-tiba menanyakan hal yang cukup sensitif bagiku, karena membahas itu sangat kuhindari dan enggan jika diceritakan kepada orang lain. Keadaan ayahnya Mas Damar memang sudah sejak awal Mas Damar katakan tidak menyetujui pernikahan kami. Beliau sama sekali tidak hadir dalam acara pernikahan kami. Kedua orang tuaku pun tahu akan hal itu. Mereka hanya bisa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya keputusan ini pada aku. Dan sejujurnya, jika bukan karena Mas Damar adalah teman Ustadz Yazid, mana mungkin kedua orang tuaku setuju. Sedangkan aku, jangan tanyakan lagi.
Aku sudah jatuh cinta padanya sejak pandangan pertama. Ketampanan dan kegagahannya sudah memikatku sampai aku jatuh sedalam ini mencintai dirinya. Zahra dan Damar menikah melalui proses ta'aruf, Bu. Tidak ada acara lamaran besar-besaran. Kami adalah perwakilan dari pihak keluarga mempelai pria. Sedangkan saat akad, ayahnya Damar masih belum memberikan restu, terang Ustadz Yasin. Jadi, ayahnya Mas Damar masih hidup, Ustadz? Tanya Bu Parmi dengan rasa penasaran yang lebih tinggi lagi. Menurut pengakuan Damar, ayahnya masih ada. Kalau benar-benar Damar adalah anak Pak Dirja, berarti yang dikuburkan di makam sana siapa, Ustadz? Wajah Bu Parmi jadi tambah ketakutan. Diskusi kami berakhir tepat sebelum adzan maghrib berkumandang. Saat akan melaksanakan ibadah sholat maghrib, perutku mendadak terasa mulas dan ingin buang air besar. Aku pergi ke kamar mandi sendirian. Suasananya sangat sepi di dalam rumah Umi Fatima. Kebanyakan anggota keluarganya sedang sholat di masjid, sedangkan kaum wanita juga sholat di kamarnya masing-masing. Sejak dari dalam kamar mandi, hatiku sudah merasa kurang enak, seperti sebuah firasat kalau aku akan mendapatkan gangguan lagi. Sekeluarnya dari toilet, aku tidak mengalami gangguan apapun. Hanya saja aku bertemu seorang wanita berkerudung seusia Umi Fatima. Wajahnya tidak asing. Mungkin saja dulu beliau adalah salah satu pengajar di sini dan aku masih sedikit mengingatnya. Seketika aku menghela nafas, mengetahui betapa letihnya pikiranku ini diterpa banyak masalah sampai-sampai melupakan banyak hal. Aku coba bersikap ramah dengan tersenyum. Lalu ibu tadi membalas senyuman. Saat aku melewatinya, terdengar dia memanggilku. Zahra? Refleks aku pun menoleh. Bisa antar ibu ke masjid, kaki ibu sakit untuk jalan. Tanpa pikir panjang, aku pun menyanggupinya. Kupikir, sholat maghrib masih ada waktu, sedangkan ibu ini mungkin sedang ditunggu oleh para santri. Waktu aku mendekat, aroma bau bunga-bunga yang menyengat langsung tercium. Kemungkinan dari parfum yang dikenakan si ibu. Tapi sejak kapan para santri wanita, apalagi para ustazahnya, dibolehkan memakai wangian? Hatiku mulai merasa ada yang tidak beres di sini. Dan benar, saat kami berada di pertigaan jalan, ibu tadi berhenti, lalu berkata, Jalan ke masjid sana lurus saja, Sarah. Tapi saya tidak mau ke sana. Saya tahu kamu merindukan suami kamu. Jalan ke kanan sana, Sarah. Damar menunggu di sana. Sesudah mengatakan itu, ibu tadi melepas tangannya dan berjalan ke arah kanan. Lalu sebentar saja sudah lenyap. Semilir angin membawa hawa dingin, membuat merinding bulu remaku. Perlahan tapi pasti kakiku melangkah ke arah kanan. Di sana jalanan sepi seperti gang buntu, tanpa tembok, gelap. Sepertinya di bagian pondok pesantren ini tidak ada jalan atau areal yang seperti itu. Anehnya aku tidak merasa takut. Justru aku ingin membuktikan ucapannya. Benarkah Mas Damar ada di sana? Datanglah Mas Damar, tunjukkan wajahmu. Kamu pernah mati sekali, lalu hidup lagi kan? Jika kamu benar kebal terhadap kematian itu, artinya kamu masih bernapas hingga saat ini. Apapun ilmu yang kamu anut, aku sudah tidak terlalu ingin tahu. Yang aku tahu, sekarang aku sangat merindukanmu, Mas. Setan apa yang merasukiku sampai aku berani berkata seperti itu? Aku sudah dibutakan oleh cinta laki-laki yang sekarang berdiri tepat di hadapanku. Mas Damar, istriku Zahra. Entah bagaimana mulanya tubuh kami tahu-tahu sudah menyatu dalam sebuah pelukan. Aku kembali dikuasai oleh tangan dingin dan kekar miliknya. Begitupun hatiku, sudah sangat sulit dikendalikan. Aku ingin ikut denganmu, Mas. Kami memasuki sebuah jalanan menyerupai lorong yang sangat gelap. Seharusnya aku merasa takut, tapi ketakutanku sirna mengetahui tanganku menggenggam jemari Mas Damar. Desir angin menyentuh pipiku. Rambut lurusku tergerai sepinggang bergoyang-goyang. Aku baru menyadari kepalaku sudah tanpa hijab. Entah lepas di mana dan kapan tepatnya aku tidak tahu. Zahra, jangan pernah kau pergi lagi dari sisiku, bisik Mas Damar lembut. Dibisikan kata-kata memabukkan seperti itu, wanita mana yang tidak senang, terlebih jika hatinya sudah lama terpaut pada si pemilik kata-kata itu. Aku menitikkan air mata karena pedih di hati tiba-tiba ikut masuk di sela-sela kebahagiaanku, bisa bertemu lagi dengan Mas Damar. Kenapa baru sekarang, Mas? Kenapa? Tanyaku sembari mengatur bibir yang mulai gemeteran. Apa bedanya, Sarah?
Yang penting kamu ada di sini bersamaku sekarang. Tubuhku semakin terguncang akibat tangisku yang semakin deras. Bibir pun serasa kaku dan sulit untuk bicara lagi. Mataku terpejam untuk beberapa saat, mencoba meresapi kebersamaan kami yang rasanya bagaikan kenyataan. Aku hanya ingin tahu, jika ini mimpi, ketika bangun nanti, aku sudah siap dan tidak akan menangis lagi. Bangunlah Zara, bisikan lembut itu lagi. Aku mimpi indah kali ini Mas Damar. Sampai-sampai suaramu terus terngiang-ngiang di telingaku. Aku tersenyum dalam tidur. Sengaja aku lakukan karena masih enggan untuk membuka mata dan bangun dari mimpi indah ini. Bangun istriku Zara. Suara itu sangat nyaman didengar. Kenapa kamu terus-menerus menggoda aku Mas? Izinkan aku bersamamu sebentar lagi. Aku ingin mendengar suaramu. Tapi jangan disuruh aku bangun dari mimpi. Dingin, sesuatu mendarat di bibirku. Seketika membuatku mengerjapkan mata. Kukedipkan beberapa kali, ingin memperjelas keadaan di sekitarku. Mas Damar? Sekali lagi sensasi dingin itu kembali kurasakan ketika Mas Damar mengecup bibirku. Jadi itu sebuah ciuman dari suamiku. Bangunlah, katanya dengan seutas senyum di bibir. Enggak Mas, kalau ini hanya mimpi, buat apa aku bangun? Aku ingin terus tidur agar bisa bersamamu. Mendengar perkataanku yang sedikit kekanakan dan mengada-ngada mungkin menimbulkan kelakar baginya. Wajah tampan itu seketika tersenyum lebar. Bangunlah, kita tidak sedang mimpi. Ulfa sudah menyiapkan air hangat untuk mandi, ayo. Mas Damar bangun dari kasur, lalu dengan sigap menyibak selimut yang menutupi badanku. Tanpa aba-aba dia pun menggendongku untuk menuju kamar mandi. Aku dan mataku tidak pernah bisa lepas dari sosoknya yang gagah, tampan dan rupawan ini. Berada sedekat ini dengannya, tidak akan kusia-siakan kesempatan ini. Kami masuk ke dalam kamar mandi yang di dalamnya sudah dihiasi banyak lilin aroma terapi. Lampu dalam kondisi dimatikan, membuat suasana menjadi sangat romantis. Di satu kesempatan aku baru sadar ini kamar mandiku. Tepat di mana aku bisa berendam air hangat yang disiapkan Ulfa. Jadi, Mas Damar membawaku pulang ke rumah. Mas, kupanggil laki-laki yang tengah sibuk dan asik melakukan serangan terhadapku itu. Seketika dia pun menghentikan semua aktivitasnya. Matanya yang tajam dan selalu menghipnotis itu menatapku. Dan detik itu juga, aku tidak bisa melakukan apapun selain jatuh cinta berkali-kali pada tatapannya yang mematikan. Dia sempat tersenyum sebelum kembali mendaratkan kecupan mesranya di wajahku. Kebahagiaan semacam ini adalah dambaan setiap istri, apalagi yang bersuamikan laki-laki dingin dan misterius sepertinya. Sejak menikah, aku tidak pernah mendapatkan kehangatan yang sesungguhnya. Mas Damar terlalu banyak diam menyimpan rahasianya sendiri. Dulu aku sangat ingin tahu, apa gerangan yang telah mengganggu pikirannya. Masalah apa yang lebih penting dari aku istrinya, sampai-sampai merebut perhatiannya. Tapi sekarang, aku sudah tidak peduli lagi. Yang penting Mas Damar sudah kembali, bagiku sudah cukup. Dia bahkan tidak perlu bicara apapun kalau dia tidak mau, asalkan aku bisa melihatnya setiap saat. Zara, istriku. Bisikan itu semakin membuatku melayang. Aku mencintaimu Zara. Aku tidak ingin berhenti mendengarkan kata-kata rayuan yang keluar dari mulutnya. Terlalu memabukkan tapi membuatku ketagihan. Kubiarkan dia terus bicara, menyebutkan namaku di sela-sela keasikannya menggauliku. Sudah beberapa lama aku berada di dalam kamar mandi ini. Cukup lama, sebab aku pun sadar butuh waktu yang tidak sebentar untuk melayani hasrat Mas Damar yang besar. Dia terus mengulanginya sampai benar-benar letih tubuhku dibuatnya. Setelah lemah tidak berdaya, aku dibiarkannya berendam dalam bathtub. Sebelum pergi, ia mengecup mesra keningku lalu berjalan menuju bilik kaca untuk mandi. Sedetik kemudian aku menenggelamkan wajahku dalam bathtub untuk menutupi rasa malu atas sikapku sendiri. Selesai mandi, Mas Damar menemuiku yang masih duduk malu-malu di dalam bathtub. Mas, tunggu di kamar, kita sarapan sama-sama, oke? Katanya seraya tersenyum padaku. Aku balas tersenyum, lalu tidak lama kemudian memasukkan wajah ini ke dalam air untuk meredakan letupan rasa malu sekaligus tenang yang bercampur jadi satu. Selesai mandi, aku yang sudah disiapkan baju di atas kasur langsung memakainya. Tidak mau Mas Damar sampai melihatku hanya pakai handuk. Rasanya masih membekas setiap sentuhannya. Jangan sampai kami harus mengulang mandi lagi. Sedang menatap wajahku di cermin, aku dikagetkan oleh kehadiran Ulfa di belakangku.
Saya bantu menyisir rambut ya Nyonya. Ulfa? Aku tidak dapat menyembunyikan keterkejutanku. Selamat datang kembali Nyonya. Aku melihat senyuman ramah dari pantulan cermin. Kubiarkan Ulfa meraih sisir dan mulai menata rambutku. Tidak lupa ia pamit undur diri setelah tugasnya selesai. Aku tidak sempat bertanya apapun karena menyadari kehadiran Mas Damar yang telah menungguku untuk sarapan bersama. Aku pun langsung menyambut senang ajakannya. Sejujurnya, perutku juga sudah kelaparan. Kami duduk di meja makan dengan banyak hidangan. Bu Riris memasak banyak menu kesukaanku pagi ini. Seulas senyum dipersembahkan untukku oleh kepala pelayan itu. Tidak seperti dulu kala Mas Damar masih hidup. Saat ini kami duduk berdekatan dan dia selalu memperhatikanku seolah aku ini bayi yang harus dilindungi. Ada makanan di sela bibirku. Langsung Mas Damar usap menggunakan kain lembut di tangannya. Saat aku haus, dia sudah lebih dulu menyodorkan gelas sebelum aku meminta air. Diperlakukan seperti ratu di istana yang besar dan megah ini, aku bertambah betah. Walaupun sebagian kecil di dalam diriku masih mempertanyakan apakah Mas Damar benar masih hidup atau tidak. Ku coba tutupi perasaan bodoh itu agar tidak mengganggu nikmatnya kebersamaan ini. Kapan lagi Sarah? Kapan lagi kamu hidup bahagia bersama suami kamu kalau bukan saat ini? Aku berjanji tidak akan membuang kesempatan langkah ini. Suasana di dalam kamar sangat sejuk, padahal AC-nya dalam kondisi dimatikan. Aku sampai harus memakai kardigan untuk menghalau hawa dingin yang mulai menggigit kulit. Rambut panjangku dibiarkan tergerai, membuatku semakin nyaman karena tidak perlu mengikatnya. Seperti saat aku mengenakan hijab. Di rumah ini dari dulu aku setia dengan penutup kepala. Tapi sejak kembali bersama Mas Damar, aku tidak mau menutupinya lagi. Mas Damar sendiri yang bilang, kalau rambutku indah, kupikir dia akan senang jika istrinya tampil cantik sesuai keinginannya. Kepalaku merekam lagi adegan mesra semalam bersama dengannya. Zara, rambutmu harum sekali, katanya ketika aku tengah terbaring di pangkuannya. Dia yang awalnya senantiasa menatapku kini mendekat. Aku tersenyum malu melihatnya kian dekat. 2 buah kecupan mesra dia persembahkan di pipi, kanan dan kiri. Kami menjalin kedekatan selayaknya pengantin baru lagi. Wajahku diusapnya lembut, sementara tangannya yang satu tetap memainkan rambutku. Anak ini akan dinamai siapa, Sarah? Mendadak Mas Damar mengelus perutku. Aku belum tahu Mas, tapi sebaiknya yang memberi nama ayahnya saja. Kami berdua tersenyum bahagia. Aku kemudian bangkit, merasakan desakan di bawah untuk segera dikeluarkan. Kamu mau kemana, Sarah? Tanya Mas Damar dengan tatapan bingung. Maaf Mas, aku kebelet mau buang air kecil. Kamu tahu kan Sarah, aku tidak bisa jauh darimu walaupun sedetik. Aku tidak tahu kalau jatuh cinta dengan suami sendiri dan dicintai oleh suami sendiri rasanya berbeda. Kalau tahu begini, aku lebih memilih dicintai daripada mencintainya, tapi selalu menderita. Apa-apaan aku ini. Sekarang kan Mas Damar sudah berubah. Buru-buru ku dekatkan wajahku padanya, sebab dia terus menggenggam jemariku tidak mau melepasnya. Ku kecup keningnya lalu membisikkan sebuah kalimat. Aku cuma sebentar Mas. Dia pun melepaskan genggaman tangannya lalu memandangiku sampai aku masuk ke toilet. Rasanya sangat lega setelah menuntaskan hajat kecil. Aku kembali ke kamar, tapi Mas Damar sudah dalam keadaan tidur, matanya terpejam. Kuhampiri dengan hati-hati khawatir membangunkannya. Tampaknya dia sudah pulas. Rasanya menenangkan melihatnya berbaring damai seperti ini. Sebelum ikut merebahkan diri di atas kasur, aku mematikan lampu terlebih dahulu. Dengan gerakan yang nyaris tidak menimbulkan suara, aku kini sudah di posisi tidur di sisinya. Kupandangi wajahnya sekali lagi, hidungnya yang mancung, bibir tipisnya yang merah, serta cambang tipis di sekitar dagu dan pipi membuatnya teramat mempesona sebagai seorang pria. Kulus perutku, sembari berharap wajah anakku nanti setampan ayahnya. Kenapa Sarah? Apa anak kita rewel sampai kamu usap-usap terus? Aku kaget mendengar perkataan Mas Damar. Bagaimana Mas Damar tahu apa yang sedang aku lakukan, sedangkan matanya dalam keadaan tertutup rapat? Apa yang kamu lakukan Sarah? Kenapa memandangi wajahku terus? Apa aku terlihat menyeramkan di matamu? Tanya Mas Damar lagi. Kali ini matanya sudah terbuka lebar. Mas tahu apa yang aku lakukan? Aku balas bertanya. Dia tidak menjawab tapi mengangguk pelan.
Jangan bilang kamu takut melihat wajahku, ujarnya kemudian. Enggak mas, aku tertawa pelan. Memang benar dulu aku selalu dihantui rasa takut setiap melihat Mas Damar yang sehari-harinya sangat pendiam. Jangankan untuk menatapnya lama dan sedekat ini, bertemu dengannya pun jarang. Dalam sehari hanya sebentar dia ada di rumah, dan biasanya itu terjadi pada jam malam, sesudah dari ruang kerjanya. Itu pun langsung tidur tanpa banyak bicara. Malam ini kamu cantik sekali, Zara. Hati wanita mana yang tidak luluh dimanjakan dengan kata-kata romantis, apalagi jika itu berupa pujian. Selanjutnya kami sudah kembali melakukan hubungan suami istri yang frekuensinya jadi semakin sering sejak aku kembali ke rumah ini. Tidak hanya malam, siang dan sore pun Mas Damar selalu meminta haknya. Kecuali di pagi hari menjelang subuh hingga pukul 9. Dia tidak ada di kamar ini. Mungkin dia pergi ke ruang kerjanya mengerjakan sesuatu. Kuratkan lagi kardigan yang sudah melekat di badan. Tidak cukup, aku pun memeluk diriku sendiri supaya lebih hangat. Mas Damar sedang berdiri di dekat jendela menatap keluar. Aku sendiri menyempatkan membaca novel percintaan, kebiasaan yang sudah lama kutinggalkan. Lelah menatap lama rangkaian huruf-huruf dalam buku di tanganku, akhirnya aku pun menutupnya, menyudahi acara membaca. Lalu karena aku merasa sedikit haus, aku pun turun dari kasur hendak mengambil segelas air. Baru saja aku turun dari kasur, seseorang terdengar mengetuk pintu kamar. Masuklah. Mas Damar menyuruh masuk orang yang tadi mengetuk pintu kamar kami. Ulfa dan satu pelayan lain datang membawa masing-masing satu nampan berisi makanan dan minuman. Apa ada yang kurang, Tuan? Tanya Ulfa dengan wajah secerah mentari pagi. Tidak ada, jawab Mas Damar dengan tegas. Dua pelayan itu langsung pamit setelah menyusun nampan di atas meja. Kemarilah Zahra, duduk temani aku. Aku mana sanggup menolak ajakan Mas Damar. Kami duduk berdampingan di sofa, makanan dan minuman yang tersaji sepertinya sangat lezat. Mas Damar menyodorkan air perasan jeruk yang tampak segar, melewati kerongkongan, padahal belum kucicipi. Setelah meneguk setengah gelas, kini aku kembali diminta olehnya menghabiskan kue yang aku sendiri sepertinya belum pernah melihat jenisnya. Mungkin ini kreasi dari para pelayan atau sengaja pesan di luar. Aku langsung melahapnya dalam satu kali suapan. Bentuknya kecil, memudahkanku dalam memakannya. Mas Damar tidak makan ataupun minum. Dia hanya melihatku dengan tatapan yang kali ini terlihat sedikit nakal. Kenapa mas, gak makan? Mas Damar menggeleng sembari tersenyum. Bukannya menjawab pertanyaanku, dia malah mengatakan sesuatu yang membuatku malu. Wajah kamu belepotan kena sisa kue. Oh ya ampun. Aku sedikit salah tingkah dan buru-buru mencari tisu di meja. Tapi sayangnya saat akan mengambil tisu, Mas Damar malah mencegah. Sini, mas bersihkan. Kupikir dia akan mengambil tisu dan menggunakannya. Tapi, mas, aku terkejut karena perlakuan Mas Damar. Dia menggunakan lidahnya untuk membersihkan sisa kue di sekitar bibirku. Meskipun aku berusaha menghindar, dia terus melakukannya, dan kini sudah merambah ke bagian lain. Mas, tidak sadar aku sudah mendorongnya dengan kuat sampai tubuhnya menjauh. Mata tajamnya melototiku, menggambarkan dengan jelas amarahnya akibat kelakuan kurang ajarku tadi. Kenapa Zara? Sekarang bukan hanya matanya yang seram menatapku, suaranya pun terdengar mengerikan, seolah singa yang siap menerkam. Maaf mas. Kata maafku tidak digubrisnya. Dia malah kembali mendekat lalu memaksaku untuk menerima perlakuannya yang kasar. Nampan berisi makanan dan minuman berjatuhan menimbulkan suara gaduh. Seiring aku menjerit dan memanggil namanya, sebanyak itu pula dia menumpahkan amarahnya dalam bentuk perlakuan yang menyakitkan. Menyadari hal itu, aku memilih diam, menangis selalu pasrah menerima setiap perlakuannya, karena percuma saja berteriak. Setelah selesai menuntaskan keinginannya, Mas Damar pergi ke kamar mandi. Sementara aku yang belum siap merapikan pakaianku yang berantakan, kaget melihat Ulfa masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu terlebih dulu. Saya rapikan dulu ya Nyonya. Aku semakin heran dengan tingkah Ulfa. Apa dia tidak malu melihatku dengan pakaian acak-acakan seperti ini? Saya pergi dulu Nyonya. Kutata punggung wanita muda itu sampai benar-benar lenyap dari kamarku. Lalu aku pun berdiri dan mengunci pintu. Ada sebersit rasa kesal melihat tingkah laku pelayan itu.
Mungkin ada kaitannya dengan sikap kasar Mas Damar yang membuatku juga ingin melampiaskannya pada orang lain. Aku memilih duduk di kasur, menunggu sampai Mas Damar selesai mandi. Tapi sudah cukup lama dia tidak pernah keluar dari sana. Lelah menunggu, aku pun memutuskan pergi keluar kamar. Aku masih diliputi rasa kesal dengan sikap dua orang tadi, Mas Damar dan juga Ulfa. Berjalan menyusuri lorong panjang rumah besar ini, aku tidak menjumpai satupun pelayan, sepi dan sunyi bagaikan di kuburan. Aku baru berhenti setelah sampai di taman belakang rumah. Ada seseorang tukang kebun tengah membersihkan dedaunan di sana. Aku memilih duduk di kursi taman dengan tubuh berbalut kardigan. Tidak kuhiraukan kepalaku yang masih tanpa hijab. Bisa saja pelayan laki-laki itu tidak melihat karena sibuk bekerja. Mataku berair mengingat kelakuan Mas Damar tadi. Jika saja aku bisa mengadu atau bertanya, tapi pada siapa? Sembari memikirkan masalahku, mataku teralihkan dari menatap rumput menuju ke arah lain di taman yang memang luas ini. Kuperhatikan dari jauh tukang kebun tadi. Dia tampaknya sedang berjalan menuju ke sebuah pohon besar yang terdapat di tengah-tengah taman belakang. Berjongkok, kukira dia sedang memunguti daun kering atau rumput. Tapi setelah dia berdiri, tangannya membawa satu tampah berukuran besar. Tidak begitu jelas isinya, tapi beberapa bisa kulihat, seperti pisang, gelas berwarna hitam, seperti kopi, lalu daun pisang berbentuk kotak. Sebagai tempat aneka bunga, mirip sesajen. Semilir angin datang membuatku merasa kedinginan. Kudekati tukang kebun itu, bermaksud mengikutinya. Dia berjalan terus melewati taman belakang menuju ke bagian pembuangan sampah. Aku mendekat ke arah tempat sampah setelah memastikan tukang kebun itu. Saat kuperiksa, isi tempat sampah itu ada beberapa macam buah, bunga, dan benda lain yang bisa dibuat sesajen. Meskipun tidak ada dari kalangan keluargaku yang melakukan ritual ini, aku bisa tahu barang-barang atau makanan apa saja yang disiapkan untuk sesajen. Hidup di zaman serba canggih seperti sekarang ini, informasi apapun bisa kita dapatkan dengan mudah. Hatiku langsung bertanya-tanya, sejak kapan keluarga Mas Damar menyiapkan sesajen? Aku berlarian menuju ke pohon besar tempat tukang kebun tadi mengambil tampah. Di sekelilingnya sepi. Bekas-bekas pembakaran dupa juga ada di sini. Merinding, mendadak bulu romaku, seperti ada sesuatu yang memperhatikanku dari atas. Kulemparkan pandangan ke atas. "Ah!" Aku berteriak karena kaget bercampur takut. Tanpa pikir panjang, aku berlarian masuk ke dalam rumah. Aku kembali dihantui wanita bersanggul yang ada di lukisan. Dia sedang memamerkan gigi-giginya yang berlumuran darah segar sembari duduk di atas dahan. Amit-amit cemeng bayi. Ah! Aku tidak merapal doa atau zikir apapun. Seperti orang yang tidak pernah dididik ilmu agama, aku semakin hari memang semakin jauh dari ritual ibadah keagamaan. Sholat pun sudah tidak pernah kulakukan. Aku baru berhenti berlari setelah berada di dapur. Kuatur nafas sejenak agar letihku berkurang dan rasa takutku juga. Saat aku hendak mengambil air minum, sebuah suara mengusik pendengaran. Datangnya dari arah kamar Bu Riris. Jam segini biasanya para pelayan sedang sibuk menyiapkan masakan untuk makan malam. Sebagian sedang membersihkan seluruh ruangan di rumah. Apa mungkin Ulfa sedang di kamar? Ku coba lebih dekat agar semakin jelas pendengaranku. Enak tuan. Aku membekap mulutku yang sudah tidak tahan ingin berteriak. Itu suara-suara tawa mirip orang yang sedang melakukan hubungan badan. Ulfa. Ternyata dia tidak selugu yang aku pikirkan. Tapi dengan siapa? Kenapa dia memanggilnya Tuan? Entah diserang amarah yang masih tersisa sejak dari kamar, atau memang aku dibutakan rasa cemburu berlebihan. Kudorong paksa pintu kamar Ulfa yang ternyata tidak dikunci. Di rumah ini tidak ada lagi yang dipanggil Tuan selain Mas Damar. Jadi aku menyimpulkan sendiri kalau orang di dalam sana adalah suamiku. Ulfa! Dua orang yang tadi asik bergumul kini menatapku penuh keheranan. Cici, aku melihat pelayan itu berada di atas tubuh suamiku. Mereka tidak punya rasa malu sedikit pun melakukan perselingkuhan ini di dalam rumahku. Aku pergi begitu saja setelah membiarkan pintu kamar Ulfa terbuka. Biarkan saja orang lain melihat kelakuan busuk mereka berdua. Aku berjalan dengan sangat cepat menuju ke kamar. Tidak kuhiraukan tatapan bingung beberapa pelayan yang kebetulan berpapasan denganku. Setelah berhasil mencapai kasur, sudah tidak ada lagi yang ingin kulakukan selain menangis.
Kutumbahkan semuanya sampai puas. Toh, pintunya sudah aku kunci rapat-rapat tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.